Menjalani tantangan bertahan hidup di sebuah ruang bawah tanah tua selama 7 hari, tanpa makanan dan tanpa air, terdengar mustahil. Tapi imbalannya sangat menggiurkan, $100.000. Saat pertama kali masuk ke ruang bawah tanah, Andrew merasa semuanya begitu menarik. Meski sempit, tempat itu lengkap. Ada sofa empuk, tempat tidur kecil yang nyaman, bahkan toilet yang terlihat cukup mewah. Di dinding terpasang papan hitung hari, dan setiap pagi Andrew menandai satu nomor dengan santai sambil berbaring. Awalnya, hidup di sana terasa lumayan enak. Di sudut ruangan, Andrew menemukan seekor kecoa kecil yang ia namai Buddy. Daripada bosan, Andrew memutuskan merenovasi ruangan. Ia menggali sebuah lubang kecil sebagai penampung air. Masalah air, setidaknya dalam bayangannya, seakan terselesaikan. Setelah itu ia tidur siang, tapi tempat tidurnya terlalu kecil, dan ia justru terjatuh dengan canggung. Sensasi penasaran mulai hilang, dan rasa tidak nyaman akhirnya datang. Malam pertama sangat berat. Ia terbangun berkali-kali karena lapar dan dingin, tapi tetap berusaha bertahan. Esoknya, Andrew nekat meminta sedikit makanan dari tim acara. Jawabannya, penolakan total. Kesal dan kelaparan, Andrew akhirnya menggali segenggam tanah. Tangannya bergerak seperti bukan dirinya. Ia mencoba memakannya, dan tentu saja langsung muntah. Ia mencoba lagi, tapi malah memuntahkan isi perut kemarin. Melihat perjuangannya, tim acara akhirnya luluh dan memberinya sebuah kaleng makanan. Dengan alat seadanya, Andrew berhasil membukanya. Rasanya seperti makanan ternak di dunia. Setelah mendapatkan energi, ia menemukan seekor kecoak lagi dan menamainya Charlie. Lalu, dengan kreativitas yang tiba-tiba muncul, Andrew menggali sebuah labirin kecil untuk Buddy dan Charlie. Siapapun yang sampai ke ujung duluan akan ia bebaskan ke permukaan. Tanpa menunggu lama, Buddy memenangkan perlombaan, dan Andrew pun menepati janji. Ia membawa Buddy keluar. 2 hari berlalu tanpa setetes air pun. Putus asa, Andrew meminta sedikit air melalui walkie-talkie. Tim menjanjikan air, tapi dengan syarat. Ia harus memenuhi ember besi dengan tanah. Andrew sebenarnya senang, ruang bawah tanah itu hampir seluruhnya berisi tanah. Tapi begitu tim menarik ember itu ke atas, mereka malah menuangkan air ke tanah itu dan mengguyurkannya kembali ke kepala Andrew. Dalam sekejap ia jadi seperti ayam basah. Tak lama kemudian, tim kembali muncul, kali ini membawa segelas air bersih. Andrew tidak peduli lagi soal harga diri, yang penting minum dulu. Ia menyimpan setengah gelas itu untuk nanti. Tempat tidur yang basah ia rapikan, meski kini tak lagi terasa seperti tempat aman. Kelelahan dan kedinginan, Andrew menutup mata, dan 1 hari lagi berlalu. Saat ia hendak meminum sisa air gelasnya, ia mendapati air itu sudah kotor. Tapi ia tetap meminumnya, lebih baik daripada tidak sama sekali. 2 hari hidup tanpa makanan layak dan hampir tanpa air membuat Andrew yang dulu berwajah cerah kini tampak kusam dan lelah. Tiba-tiba langit bergemuruh dan hujan deras turun. Air mulai mengalir melalui dinding ruang bawah tanah. Atapnya bocor. Dalam hitungan menit, ruangan itu berubah menjadi kolam kecil. Andrew berusaha menyelamatkan dirinya di sudut ruangan, tapi tanah dari dinding mulai runtuh. Potongan besar hampir menimpanya. Merasa keselamatannya benar-benar terancam, Andrew akhirnya menyerah. Ia memutuskan mengakhiri tantangan, dan menyelamatkan dirinya sendiri. Jika kamu ikut tantangan seperti ini, kira-kira bisa bertahan berapa lama?